Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo melakukan press release terkait kinerjanya, terlebih di bidang tindak pidana khusus atau di Tipsus Kejari Limboto. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Gorontalo Armen Wijaya SHMH memaparkan sejumlah kasus tindak pidana korupsi atau tipikor yang ditangani oleh Kejari Kabupaten Gorontalo selama kurun waktu 1 tahun, baik yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tahapan penuntutan maupun dalam tahapan penyidikan. Armen menyampaikan ada beberapa kasus yang telah memasuki tahap penyidikan, di antaranya penyimpangan dalam pemberian kredit investasi modal kerja di Bank Sulutgo Cabang Limboto dengan UD Agro Pratama, serta sistem integrasi ruang operasi pada RSUD Dr. MM Donda Limboto anggaran 2018. Bahwa di tahun 2020 ini kami telah melakukan penyidikan perkara, itu ada 3 perkara, yaitu penyidikan dalam perkara tindak pidana PT Bank Sulutgo Cabang Limboto tahun 2015 dan tahun 2016. Dan kemudian melakukan penyelidikan 1 perkara itu di RSUD Dr. MM Donda Limboto tahun anggaran 2018. Ini kami lakukan penyelidikan di tahun 2020 bulan November. Sementara itu untuk kasus yang masih dalam tahap penuntutan, diantaranya pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, pembebasan tanah untuk pembayaran GOR 2014 hingga 2015, serta penyimpangan dana desa Biluhu Barat. Kemudian di tahapan penuntutan ada beberapa perkara yang kami lakukan penuntutan. Tahapan penuntutan ada 1 pembangunan gedung DPR Kabupaten Gorontalo tahun 2018 atas nama terdakwa Arifin Mbuinga selaku pelaksana pekerjaan pembangunan gedung DPR tahun 2008. Kemudian yang kedua pembebasan tanah untuk pembangunan GOR tahun 2014 sampai dengan 2015 atas nama terdakwa Insinyur Farid Siraju dan Ibrahim ST. Yang ketiga yaitu pembebasan tanah untuk pembangunan GOR tahun 2014 dan 2015 atas nama terdakwa Dr. Anda Asri Wahyuni Banteng dalam perkara pembangunan pengadaan tanah ruas jalan Gorontalo Outer Ring Road GOR tahun 2014 sampai dengan 2015. Kemudian yang keempat penyimpangan dana desa Biluhu Barat tahun anggaran 2018 dan 2019 atas nama terdakwa Amir. Ini penyidikan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Gorontalo dan telah dilakukan tahap 2 di Kejaksaan Kabupaten Gorontalo. Dan untuk perkara yang sebelumnya kita bisa sampaikan perkara gedung DPR dan GOR itu asal muasal penyidikannya dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo, serta yang telah memiliki ketetapan hukum diantaranya kasus Koperasi Serba Usaha atau KSU Karya Dharma UG pada tahun 2015, kasus pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008, kasus penyimpangan pengelolaan keuangan desa di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa tahun 2015 hingga 2017, dan Desa Motoduto, Kecamatan Boliohuto, serta kasus program pembangunan prasarana pengamanan pantai di Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Gorontalo. Kemudian tahapan eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah kami lakukan yaitu atas nama terpidana Ganjar Nurdiansa dalam perkara dana hibah bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar 825 juta rupiah. Dan yang kedua pembangunan gedung DPR Kabupaten Gorontalo tahun 2008
atas nama terpidana Yusuf Harun. Dan yang ketiga, penyimpangan pengelolaan keuangan desa di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2015, 16, dan 17 atas nama terpidana Fadli Otuhu sebagai Kepala Desa Labanu. Yang keempat, penyimpangan pengelolaan keuangan desa di Desa Motodu, Kecamatan Boliohutu, Kabupaten Gorontalo atas nama terpidana Ferry Isa sebagai Kepala Desa Motoduto. Kemudian kegiatan pembangunan prasarana pengamanan pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo. Armen Wijaya pun berharap kiranya untuk kasus-kasus yang ditangani saat ini segera memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dari Kabupaten Gorontalo, Cita Reziana memberitakan.